mau pilih uang diganti atau mereka masuk penjara? Pilih mana? Nah, Agus maunya mereka di penjara gitu, Bu? Siapa aja? Siapa aja Gus mungkin yang di penjara Gus? Bodong dan langsung dilaporkan pidana karena mereka mengaku menjadi kuasa sehingga menyuruh ini Sumargo dan Nopi dan Pablo mengakui bahwa uang itu boleh dikirim ke NTT. Yang dilaporkan pengacara donatur ya. Di podcast tersebut kan, nah, mereka inilah yang kita anggap merekayasa dari awal. Ya. Dari awal mereka itu adalah kuasa hukum yayasan. Kemudian dikeluarkan mundur dan ditugaskan jadi kuasa donatur. Itu pemirsa hanya untuk akal-akalan, untuk nakal-nakalan. Gugatan belum dicabut, kuasa hukum mengatakan bagi saja. Padahal tadi mereka mengakui bahwa harusnya uang 1,3 miliar itu untuk penggunaan kebermanfaatan penyakit Agus, tapi tidak digunakan. Dan kita siap melaporkan. Termasuk Pablo adalah target utama kita. Mas Pablo. Karena dia yang podcast menyatakan setuju dan dia menerima pertanggungjawaban. Gus, uang kamu habis Gus. Dengar. Tapi jangan takut Gus. Kamu nanti akan menang. Kamu mau pilih uang diganti atau mereka masuk penjara? Pilih mana? Nah, Agus maunya mereka di penjara gitu, Bu? Siapa aja? Siapa aja Gus mungkin yang Agus maunya mereka di penjara gitu, Bu? Siapa aja? Siapa aja Gus mungkin yang di penjara Gus? Pokoknya Agus sendiri lihat bahwa donatur yang memberi kuasa itu hanya 2 orang. Gak tahu berapa jumlah uangnya. Donatur yang memberi kuasa 2 orang, berapa duit kalian? Aduh. Jangan cuma 12.000 atau 20.000, tapi bikin repot kita seperti ini. Bikin Agus kehilangan haknya, ya. Ini bukan strategi, tapi ini adalah kezaliman terhadap Agus. Ya, Agus harus lawan. Ibu angkat Agus gimana? Siap selalu mendukung Agus. Ibu angkat Agus. Ibu Susi. Ini pengacara muda yang berbakat, silakan. Sejaldi mungkin. Tadi sempat terjadi kekacauan ya dalam persidangan ini ya, terutama pengacara donatur ya. Dia sama sekali tidak punya etika untuk menyebut surat kuasa. Dia main-main menyebut gugatan maupun menyebut kuasa. Dia menggugat Agus kemudian menyebut kuasa. Padahal surat pencabutan kuasanya tidak ada sama sekali. Dia membacakan menuduh Agus telah menyalahgunakan dana donasi. Untuk itu diduga ya surat kuasa itu palsu. Untuk itu kita akan segera lapor polisi terhadap pengacara-pengacara ini pasal 263 KUHP karena memberikan keterangan palsu di hadapan hakim ya, bahwa yang faktanya surat kuasa itu 500 orang, tetapi di hadapan majelis hakim terbukti hanya 2 orang. Ini ada rangkaian kebohongan memberikan keterangan palsu di hadapan pejabat, yaitu majelis hakim ini. Untuk itu 4 orang termasuk Pak Blebun akan kita laporin memberikan keterangan palsu di hadapan majelis hakim. Oke, silakan. Terlihat banget di sini memang kezalimannya di mana mereka ingat ya, ini harus jadi catatan penting adalah dia menggugat dalam hal perbuatan melawan hukumnya itu untuk pengobatannya Agus Salim, bukan untuk dikasihkan ke NTT nih. Jadi ketika memang uang itu dihabiskan untuk untuk saudara-saudara di NTT, jelas itu tidak sesuai dengan isi permohonan dari gugatan. Nah, jadi jelas ya. Jadi untuk masalah donatur di sini tadi teman juga sudah menyampaikan bahwa kita akan mengajukan laporan polisi terkait adanya dugaan keterangan palsu. Kami daripada pengacara Marlina tadi dipukul sama Dodi. Silakan sini. Nanti jelaskan kenapa dipukul sama Dodi. Saya juga bingung. Jadi gini, dari pertama dia udah satu persatu ya. Kamu tandain saya, kata dia. Kemudian dia keluar, saya kira dia tidak melakukan pemukulan, dia melakukan pemukulan kepada saya. Dipukul, bukan cuma ditembak, dipukul. Dan ini masih serasa memar. Ya mungkin saya mengisahkan hukum, saya bakal visum. Itu aja sih. Dia nggak bisa semena-mena. Jadi pengacara itu nggak boleh terlalu gegabah kayak begitu gitu kan. Dikira dia secara kecil mungkin. Ya, ini ada kejadian tadi insiden di depan saya sendiri secara langsung. Ini bukan yang pertama kali Pak Dodi mencela saya ya. Pada saat waktu di Gedung Juang pun Pak Dodi bersama Pak Nyoman pernah menunjuk saya.
Ya, ini kejadian kedua yang kami sangat saya sesalkan. Kalian sebagai pengacara tetap jahat. Kalau kalian mau adu taruh, jangan di sidang ini. Bikin malu saja kalian. Sama persis waktu FA nunjuk-nunjuk Teh Novi ya. Nah, seperti kata Ibu Marlina, pernah ditunjuk-tunjuk oleh Bapak Dodi, pengacara donatur. Saya langsung teringat dong ketika Bapak Farhad Abbas menunjuk-nunjuk Teh Novi ya, pada saat mediasi sedang berlangsung. Yang pertama dulu nih, di luar konteks video ini. Kalau tidak salah itu terdengar suara azan. Setahu saya kalau ada sholat maghrib, biasanya hening. Maksudnya tidak ada aktivitas yang dilakukan. Tujuannya satu, untuk menghargai mereka yang sedang menjalankan ibadah. Tapi yang mereka lakukan justru berbeda. Proses interview tetap dilaksanakan. Padahal terdengar jelas, kita saja penonton yang hanya mendengar lewat rekaman video, kita bisa mendengar ada suara azan. Tapi kenapa mereka tetap melanjutkan untuk proses interview? Tapi ya terserah mereka. Mungkin pada saat itu mereka lagi fokus untuk proses interview sampai-sampai tidak mendengar suara itu. Kemudian ada satu poin yang menarik dari hasil interview ini. Dari Agus. Agus kalau sebelumnya katanya lebih mementingkan harga diri. Harga diri saya, harga diri istri saya, harga diri keluarga saya. Saya tidak butuh uang itu. Nah, kemudian singkat cerita, Agus kembali memperjuangkan uangnya. Dan di interview ini tolong dicatat ya, kalian harus catat, kalian harus ingat, Agus tidak lagi butuh uang itu. Tapi yang diinginkan Agus adalah agar mereka dimasukkan ke dalam penjara titik-titik. Itu adalah tujuan dari Agus sekarang. Agus nggak butuh uang lagi. Dengar, tapi yang diinginkan Agus adalah agar mereka masuk penjara titik-titik. Siapakah yang dimaksud oleh Agus? Tentu saja mereka-mereka yang sudah dilaporkan. Pablo Benua, Teh Novi, Denny Sumargo, dan juga Giri. Jadi itu adalah fokus utama dari Agus saat ini, agar mereka berempat dimasukkan ke dalam penjara titik-titik. Kalian tahu ya maksudnya apa? Kemudian ada pernyataan lagi nih dari Farhad Abbas. Kalau sebelumnya kata Pablo Benua, 577 kuasa donatur sudah disahkan oleh majelis hakim. Tapi pada kenyataannya tidak ada yang diajukan oleh pihak pengacara donatur sebanyak 577. Yang diajukan hanya berapa? Hanya 2 orang. Benarkah apa yang dikatakan oleh FA? Atau yang benar adalah apa yang dikatakan oleh PB? Karena berdasarkan hal itulah akhirnya Pablo Benua membuat kesepakatan dengan Denny Sumargo, Teh Novi, dan Giri. Dan mereka akhirnya sepakat agar uang itu dialihkan ke penerima manfaat lain. Karena ada dugaan bahwa PB yang mengatakan ini ada kuasa dari pihak donatur sebanyak 577 orang. Tapi kata FA hanya 2 dari perwakilan donatur. Tapi kata FA mereka akan melaporkan PB ke pihak kepolisian karena memberikan keterangan palsu soal surat kuasa hukum dari para donatur. Kata Pablo kan 577, padahal sebenarnya hanya 2. Artinya menurut pihak FA, PB diduga memberikan keterangan palsu. Kemudian soal kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh Pak Dodi. Jadi salah satu dari pengacara Agus diduga ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh pihak pengacara donatur yaitu Bapak Dodi. Jadi kata pihak pengacara Agus yang diduga menjadi korban, jadi pundaknya itu dipukul dan memar katanya. Nah, sekarang ini mereka sudah berada di Polda, sudah bikin laporan dan mungkin saja sudah menjalani visum di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Apakah betul ada kekerasan fisik atau hanya sekedar toel-toel seperti ini, kita juga tidak tahu. Karena kata istrinya menjadi saksi pada saat kejadian itu sedang berlangsung. Maju terus Gus, kami donasi mendukungmu. Oh, jadi ada salah satu perwakilan donatur dan tidak tahu juga benar atau tidak ya. Tapi di sini dia memberikan dukungan kepada Agus. Gak apa-apa kalau Anda memberikan dukungan kepada Agus dan Anda adalah menjadi salah satu donaturnya, karena itu juga menjadi hak dari Anda. Nah, di sini ada juga yang sadar, ada suara azan kok nggak berhenti ngomong. Ada juga yang mendengar dan merasakan hal itu. Lah, mau donasi 6.000, mau 1 juta, kalau donatur nggak ikhlas juga bukan hak Agus. Hal ini berdasarkan statement dari
FA. Nah, di sini FA sempat bilang, kalian yang 2 orang perwakilan kuasa donatur yang menyetujui agar uang tersebut dialihkan ke penerima manfaat lain, berapa sih yang kalian nyumbang? Apakah hanya cuma 10.000, 20.000? Pak, 10.000 itu berharga, Pak. Tanpa 10.000 nggak akan mungkin bisa mencapai 1,3 M. Tanpa 20.000 pun demikian. Tidak akan bisa mencapai 1,3 atau 1,5 M total donasi yang akan didapatkan oleh Agus. Jadi jangan pernah meremehkan uang dengan nominal sekecil apapun.